Pagi, selamat hari Minggu Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam renungan inspirasi sabda bagi keluarga. Hari ini adalah hari Minggu Prapaskah yang kelima, tanggal 21 Maret 2021. Firman Tuhan yang menjadi inspirasi sabda diambil dari Yohanes bab 12 ayat 20 sampai dengan 33. Marilah kita dengarkan dan renungkan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa." Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? "Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini." Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari surga, "Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi." Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, "Seorang malaikat Tuhan telah berbicara dengan dia." Jawab Yesus, "Suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku." Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi saya ucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Mungkin Bapak Ibu sudah selesai beribadah di gereja atau di rumah secara online dan sudah mendengarkan khotbah atau renungan atas firman Tuhan untuk hari ini. Tetapi semakin berulang-ulang kita renungkan firman Tuhan yang sama, maka semakin kaya pemahaman kita akan firman Tuhan tersebut. Dan semakin kaya pemahaman kita akan firman Tuhan, maka iman kita semakin dikuatkan, dan akhirnya kita akan terdorong untuk bertindak sesuai dengan kehendak Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari, judul perikop yang kita dengarkan hari ini adalah tentang Yesus memberitahukan kematiannya. Sebagai anak Allah, Yesus tahu kapan saatnya dia akan wafat. Bahkan dia dapat melihat dengan jelas sengsara
dan penderitaan yang akan ditanggungnya sampai wafat di kayu salib. Tetapi mengapa Yesus perlu memberitahukan kematiannya kepada para pengikutnya dan orang banyak? Yesus memang sudah memperkenalkan dirinya sebagai anak Allah, sebagai Mesias yang dijanjikan, sebagai terang dunia, melalui tanda-tanda, melalui perkataan-perkataan, dan melalui perbuatan-perbuatan ajaibnya. Bahkan ada perbuatan ajaib yang luar biasa, yaitu Yesus membangkitkan Lazarus yang sudah 4 hari meninggal. Ajaran-ajaran dan perbuatan-perbuatan ajaibnya itu sudah tersebar ke seluruh penjuru dunia. Maka semakin banyak orang ingin mencari dia dan ingin bertemu dengan dia. Tetapi orang banyak itu hanya mengharapkan dia sebagai calon Raja Israel. Sehingga ketika Yesus mau masuk kota Yerusalem untuk merayakan Hari Raya Paskah, maka mereka menyongsong Yesus seperti seorang raja dan mereka berseru, "Hosanna, Hosanna, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel." Oleh karena itu, ketika sudah banyak orang mengikuti Yesus dari segala penjuru, baik orang Yahudi maupun orang non-Yahudi, dan ketika beberapa orang Yunani ingin bertemu dengan Yesus, maka Yesus menjelaskan misi pelayanannya dengan berkata, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan." Tetapi bukan berarti bahwa sudah tiba saatnya Yesus akan menjadi Raja Israel. Maka Yesus berkata, "Sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah." Biji gandum sebagai bibit disebut berhasil kalau bibit itu ditanam, pecah, serta tumbuh tunas baru. Daging bijinya semakin membusuk dan tunasnya tumbuh besar dan akhirnya menghasilkan banyak buah. Jadi dengan perumpamaan ini, biji gandum yang jatuh ke tanah dan rela mati supaya tumbuh menghidupkan yang baru, mau menjelaskan bahwa Yesus mau rela menderita, sengsara, dan wafat di atas kayu salib untuk menghasilkan kehidupan yang kekal dan keselamatan bagi umat manusia. Memang pengorbanan itu sangat berat, tetapi Yesus rela menderita dan wafat karena itulah kehendak Bapa di surga. Kemudian Yesus berkata lagi, "Barang siapa mencintai nyawanya akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal." Ini berarti bahwa dengan mengorbankan yang paling berharga di dunia ini, kita akan memperoleh yang paling berharga di dunia akhirat, yaitu kehidupan yang kekal. Sering demi nyawa kita lepaskan harta kita, walaupun harta itu sangat penting untuk hidup di dunia ini. Maka kalau ada ancaman, nyawa atau harta, tentu yang kita selamatkan adalah nyawa kita. Jadi Yesus mau menegaskan bahwa kehidupan yang kekal itu jauh lebih penting daripada nyawa kita yang paling berharga di dunia ini. Nyawa itu sementara sifatnya, sedangkan kehidupan di akhirat sifatnya adalah kekal. Harta, pangkat, jabatan, dan segala kenikmatan duniawi sifatnya adalah sementara, sedangkan kehidupan di akhirat sifatnya adalah kekal. Jadi jangan karena harta, pangkat, dan kenikmatan duniawi yang sifatnya sementara, kita kehilangan keselamatan hidup di akhirat yang sifatnya kekal. Tetapi kita gunakanlah harta, pangkat, dan jabatan kita untuk memelihara hidup yang kekal. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, selanjutnya Yesus berkata, "Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa." Luar biasa Bapak Ibu. Siapa yang mengikuti
dan melayani Yesus, ia akan dihormati Bapa di surga. Tetapi Bapak Ibu, orang banyak itu tetap tidak mau menerima Yesus sebagai anak Allah. Tetap orang banyak itu tidak mau mengikuti Yesus sebagai terang dunia yang menuntun hidup mereka ke kehidupan yang kekal. Malah beberapa hari kemudian mereka berteriak, "Salibkanlah Yesus." Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sekarang kita sudah menerima Yesus sebagai juru selamat kita. Sudah menjadi pengikut Yesus. Yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana kita sekarang melayani Tuhan? Yesus sudah berkorban untuk kita. Apa yang bisa kita korbankan untuk melayani Tuhan? Para rasul, para martir, dan para orang kudus sudah banyak memberikan contoh pelayanan dan pengorbanan untuk melayani Tuhan. Tinggal kita memilih, mau atau tidak mau berkorban untuk melayani Tuhan. Tentu sesuai dengan posisi kita masing-masing. Sebagai keluarga, pelayanan dan pengorbanan apa yang bisa kita lakukan untuk melayani Tuhan? Banyak yang bisa kita korbankan untuk melayani Tuhan. Yang pertama, kita dapat mengorbankan waktu. Sebagai pribadi maupun sebagai keluarga, kita harus menyediakan waktu kita untuk Tuhan, untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Nya setiap hari. Inilah pengorbanan yang semua orang dapat melakukannya. Tidak ada alasan sibuk, tidak ada alasan tidak ada waktu. Masalahnya adalah mau atau tidak mau. Membaca firman Tuhan dan merenungkannya setiap hari juga merupakan salah satu untuk melayani Tuhan. Yang kedua, mengorbankan tenaga dan pikiran. Apakah kita mau jadi pengurus gereja di paroki, stasi, atau lingkungan? Kalau sudah, seberapa aktif kita dalam pengurusan tersebut? Apa kita termasuk umat yang aktif untuk memberikan bantuan tenaga dan pikiran demi kemajuan paroki, stasi, lingkungan, dan kelompok-kelompok kategorial di gereja? Dengan menjadi pengurus gereja dan menjadi umat yang aktif, kita sudah melayani Tuhan. Yang ketiga, mengorbankan harta. Kita mau berbagi kepada sesama bukan karena kita sudah berlebihan, tetapi karena kita mau berkorban karena peduli kepada sesama yang membutuhkan pertolongan dari kita. Kalau kita mau berbagi kepada sesama secara tulus, berarti kita sudah melayani Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, waktu, tenaga, pikiran, dan harta itu semua kita terima dari kemurahan Tuhan. Dan semua itu sifatnya sementara. Maka mari kita gunakan kemurahan Tuhan itu untuk melayani Tuhan. Hidup ini adalah sementara. Semua kita pasti akan mati. Maka hidup ini adalah kesempatan untuk melayani Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.